sering kita lihat, wah ketika Pak Prabowo menawarkan kita mau jadi penengah, dasarnya apa mau penengah? Dia sudah kelihatan terlalu mendekat kepada Trump begitu ya. Penengah itu kan yang betul-betul akan mendapat pengakuan dari kedua belah pihak sebagai penengah yang netral, tidak berpihak dan sebagainya begitu. Ya, jadi saya jadi lebih condong mengatakan udahlah pemerintah Indonesia saya nggak larang untuk ikut dalam diplomasi perdamaian, tetapi mari lebih menyelesaikan pekerjaan rumahnya dulu deh gitu. Bagaimana pekerjaan rumah ini menjadi wajah kita di publik dunia begitu. Ya, dengan leadership, dengan tata kelola pemerintahan, good governance, bisa menekan angka korupsi, menekan angka kemiskinan, mencerdaskan bangsa seperti amanah konstitusi dan sebagainya. Menurut saya PR kita itu masih sangat besar untuk kemudian mau tampil sebagai figur-figur dunia yang menjadi teladan lah gitu ya. Saya pikir ya nggak gitu-gitu amat gitu. Mungkin lebih banyak kita belajar dari Iran gitu. Bagaimana Iran itu tetap teguh, tetap kokoh, ya tidak mudah terombang-ambing, puluhan tahun begitu dikucilkan dan sebagainya, mereka tetap dalam satu unity yang luar biasa menurut saya begitu. Baik, Pak Dian, ini memang bukan perang kita, tapi kondisi geopolitik ini memang memaksa kita untuk terus beradaptasi. Apa peran diplomatis yang harus dimainkan oleh Indonesia? Kalau saya, jawabnya saya nggak mau basa-basi seperti Profesor Freddy ya. Cenderung ini, kelihatan begini. Kalau saya satu, Indonesia tidak bisa bermain apa-apa titik. Karena kita saat ini tidak punya leverage. Leverage-nya itu apa? Tadi Cina dan Arab Saudi dan Iran hubungannya diplomatiknya putus, itulah peran Indonesia bisa masuk sebagai non-blok, sebagai OKI, sebagai D8. Ketika itu saya masih menjabat sebagai duta besar di Iran, saya sampaikan surat rahasia saya kepada Presiden untuk menyampaikan ini peluang bagi Indonesia untuk menjadi penengah. Yang dikirim adalah Menlu. Sementara Cina yang datang seminggu kemudian setelah Menlu itu datang Jinping datang ke Iran, Jinping datang ke Jeddah. Artinya apa? Ini menjadi prioritas gitu loh. Ketika ada putusnya hubungan diplomatik Iran dan Saudi itu, prioritas Cina masuk bermain. Pemimpinnya langsung datang. Kalau kita masih kebanyakan rapat ini itu yang nggak jelas, baru ngirim Menlu. Sementara Jinping datang dan terbukti efektif didengar. Padahal dia katanya komunis atau sosialis, komunis, apapun namanya. Dia bukan non-blok, dia bukan OKI, dia bukan D8 dan sebagainya. Tapi bisa memainkan peran pendamai. Loh Indonesia, itulah bukti bahwa yang namanya non-blok atau OKI itu sudah tidak bisa dijadikan daya ungkit, leverage. Itulah paradigma lama ketika negara-negara Afrika butuh dukungan untuk kemerdekaannya, non-blok bermain. Ketika Palestina atau Timur Tengah ramai dengan masalah Palestina mulai muncul tahun 80-an itu, OKI terbentuk menghadapi Israel. Lah sekarang negara Israel malah dibela oleh sebagian negara Arab. Negara Iran yang Islam dan non-blok malah dikeroyok oleh negara Arab dan negara non-blok. Buat saya, lupakan Indonesia. Di berbagai forum, saya sudah katakan seperti yang disampaikan Profesor Freddy, PR kita lebih banyak, beresin dulu. Tapi saya mau mencatat begini ya, yang praktis-praktis saja deh. Bukti bahwa kita bukan siapa-siapa, kapal kita itu kan masih ditahan sama Iran. 2 buah kapal kita. Kenapa? Nah, kalau masalahnya ini tolong dilihat. Kapal-kapalnya Cina bisa lewat, membawa minyaknya buat Cina. Amerika berani menyerang. Nggak akan berani. Trump itu gede bohong. Cuman ngomongnya beraninya sama negara seperti Venezuela. Sama Cina mana berani. Minyaknya Cina tetap sampai. Kok bisa ketahui kalau itu minyaknya Cina? Tolong diingat teman-teman pemirsa, yang namanya kapal yang membawa minyak dari manapun, namanya bisnis, itu antara bendera, antara kapalnya, antara minyaknya, itu bisa berbeda pemilikannya loh. Kapalnya Indonesia kan kita tahu
benderanya itu yang satu bendera eh, mana nih Singapura, yang satu bendera Panama kalau tidak salah. Minyaknya kita tahu, mungkin ada punya Indonesia, mungkin ada buat negara lain. Nah, kemudian kapalnya itu milik siapa? Mungkin Indonesia, mungkin yang lain. Semua bisa berbeda, tapi semua data ini harus diketahui oleh Iran yang memegang kunci pintu Hormuz. Makanya kalau dikatakan kapal Indonesia itu tertahan karena lalu lintas karena ini itu, buat saya tidak. Itu memang ditahan karena Iran itu sudah banyak kecewa terhadap Indonesia. Makanya tidak, kalau saya tidak, karena saya sekarang bukan artinya orang bebas, saya bisa bilang itulah sikap Iran yang menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Indonesia yang sudah berkali-kali mengecewakan. Khamenei meninggal, tidak ada ucapan duka cita, duta besar kita pun di sana tidak sama sekali menghubungi Kemlunya. Di sini kita telat, baru mengirimkan berapa hari kemudian, kapal Iran masih ditahan, dilelang segala macam. Semuanya mengecewakan. Iran kirim delegasi, tidak diterima untuk menegosiasikan. Loh, kapalnya, kapal perangnya diundang oleh Indonesia ikut latihan perang, tapi begitu mau masuk disuruh pulang karena tekanan Amerika. Terlalu banyak kita dikecewakan oleh oleh Iran, oleh apa namanya, kita dikecewakan oleh Indonesia, yang membuat peluang Indonesia sudah tertutup untuk bermain diplomasi. Intinya sama seperti Profesor, saya juga berkali-kali bilang, urusin dalam negeri kita. Kalau kita baik, dunia melihat kita baik, dunia akan membutuhkan kita seperti tahun 80-an ketika kita diundang partisipasi menyelesaikan masalah Kamboja, selesai dengan kerangka non-blok, masalah Filipina, MNLF, Mindanao, selesai dalam kerangka OKI, kita bermain. Sekarang lupakan, seperti yang sebelumnya ke Ukraina, kepala negara kita, lupakan hal-hal seperti itu akan diterima di dalam penyelesaian konflik Timur Tengah, Iran dan Amerika. Jika Indonesia, Anda katakan tadi tidak punya leverage, apa saran Anda untuk Indonesia mengamankan energi? Mbak Natsiti begini, diplomatik ada berbagai macam jalan, ada orang bilang multilateral, ada bilateral, ada regional dan sebagainya. Buat saya sumber minyak bukan hanya Timur Tengah. Selama ini rakyat kita pun hanya disodorin data kita banyak impor dari Timur Tengah. Setahu saya impor kita yang sudah lebih dari 1 juta saat ini tidak semua dari Timur Tengah. Ada bagian lain dari Rusia, ada dari Cina pun kalau tidak salah ada. Kita bisa digarap dari tempat lain. Yang diperlukan apa? Pendekatan yang sifatnya memang bisnis dan menunjukkan netralan kita dalam kasus-kasus internasional sehingga kita diterima oleh siapapun. Okay. Nah, sekarang kan tadi juga disinggung, kita sudah jadi terang-terangan masuk BOP itu sudah jelas keluar dari prinsip bebas aktif itu. Kita sudah tidak bisa mampu mencegah negara Arab Teluk itu menyerang Iran, itu sudah menunjukkan OKI itu sudah tidak ada giginya, itu bahkan sudah nggak bisa apa-apa. Nah, kita bisa bermain lebih pada tataran bilateral. Kita bisa hubungi negara-negara produsen minyak bilateral di luar Timur Tengah yang bisa membantu menggantikan suplai kita yang sekarang ini tersendat. Tapi saya kira hal ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Makanya sejauh ini kenaikan masih terkendali, atau mungkin sekarang dengan situasi ceasefire ini mudah-mudahan aliran minyak dari Timur Tengah pun melalui berbagai kapal dari berbagai negara itu bisa mengisi suplai kita, kebutuhan kita. Oke. Prof Reddy, sekaligus closing statement, Prof. Apa sih, Prof, yang biasanya atau selama ini selalu luput dari perhatian publik, termasuk para pengambil kebijakan saat membaca dinamika konflik Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel? Ya, baik, terima kasih Mbak Nastiti. Jadi menurut saya untuk mengamati isu atau fenomena internasional seperti yang sedang terjadi dengan Amerika, Iran, kita harus
agak seksama mempelajari, memahami realitas yang sebetulnya terjadi itu gitu ya. Jangan terlalu reaktif gitu ya. Jadi harus lebih seksama, wise gitu ya. Dan semua harus bertumpu kepada national interest kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir keras gitu. Sebenarnya national interest kita ketika pemerintah itu melakukan tindakan mendekat kepada Donald Trump, di mana national interest kita? Atau ini national interestnya sekedar yang sedang berkuasa, tidak berpihak kepada kepentingan publik, domestik dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, jangan mentah-mentah begitu saja satu isu itu dilemparkan ke isu yang sama sekali kurang berdasar. Misalnya kita paling mudah tersulut itu ya, mengatakan ini bagaimana perlawanan antara dunia Islam melawan dunia Barat misalnya. Itu kan untuk politik domestik mungkin laku, tetapi untuk menyelesaikan persoalan internasional itu belum tentu pas, dan akhirnya ya tidak ada manfaatnya begitu ya. Nah, jadi seperti kembali tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nastiti, menurut saya jangan Cina lah jadi pembanding kalau untuk Indonesia begitu ya. Kenapa, Prof? Jadi Kejauhan? terlalu jauh untuk membandingkan, apalagi seperti Pak Duta Besar tadi sampaikan, leverage kita jauh. Cina punya leverage ya. Kita mau ngomong apa kepada Donald Trump bisa tidak bergeming, tapi kalau Cina, wah bagaimana Donald Trump mau nggak bergeming begitu. Jadi itu Mbak Nastiti hampir sama dengan ambisinya pemerintah Indonesia, mau langsung ngomong bagaimana kita setaraf dengan Cina gitu dalam melakukan diplomasi internasional gitu, tanpa melihat bagaimana prestasi-prestasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita ikut dalam Jakarta informal meeting, bagaimana menyelesaikan persoalan Kamboja gitu ya, bagaimana kita membantu menyelesaikan Mindanao Selatan dan seterusnya begitu ya. Tapi kan nggak lihat itu yang dikejar sekarang adalah ambisi-ambisi mencatatkan rekor gitu ya, tinta emas gitu ya, yang ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali selain makin membuat negeri ini terpuruk reputasinya begitu. Menurut saya edukasi, literasi itu menjadi penting buat kita, apalagi dalam situasi hubungan internasional yang sangat dinamis. Ya, international relations itu tidak berada dalam ruang yang vakum gitu ya. Siapa kawan, siapa lawan itu menjadi sangat relatif. It depends on our national interest gitu ya. Yang kedua, jangan juga atas nama national interest kita mudah melakukan intervensi. Dalam hubungan internasional, intervensi adalah sesuatu hal yang paling diharamkan gitu ya. Jadi itu yang membuat dunia ini aman selama semua menjunjung tinggi prinsip non-interference misalnya. Ya, disitulah pentingnya ada institusi internasional, menyediakan meja perundingan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan as long as para pihak itu masih mau berkomunikasi, melakukan negosiasi dan diplomasi begitu ya. Di diplomasi itu selalu memperhitungkan semua aspek ya. Selain tadi ekonomi, militer, tapi juga ada budaya ya. Ada sosialnya, juga dalam banyak hal masih ada bicara soal Nanti itu. saya tambahkan ya. Ya. Gitu. Baik. Silakan, Mbak. Silakan Pak Dian. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Dian yang Anda tahu betul begitu ya soal Iran dan bagaimana resiliensi masyarakat Iran di sana. Apa pelajaran Betul. yang bisa kita ambil soal itu? Mestinya kita kembali ya. Sebenarnya bapak-bapak bangsa itu sudah punya visi yang bagus kok. Salah satu contohnya aja Bung Karno ya dengan trisulanya itu. Artinya kedaulatan di bidang politik, kekuatan di bidang ekonomi dan ke martabat di bidang sosial budaya. Buat saya itu, karena itu adalah prinsip kemandirian.
kemandirian itu yang sampai detik ini kita tidak punyai. Padahal di beberapa tahun yang lalu, di banyak tahun yang lalu, kita kan sudah bisa swasembada pangan, beras, segala macam. Sekarang sebagian besar saja kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Iran dalam konteks seperti sekarang ini saja mampu menjaga bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Masa kita yang tidak ada krisis, kita punya berbagai sumber daya yang luar biasa, mau tambang, laut, hutan, perkebunan, pertanian, semua kita punya. Tapi apakah kita membuat kita mandiri? Jauh. Artinya apa? Ini buat saya kalau dibilang penutup, saya cuma mau bilang begini. Untuk para petinggi, pejabat, pimpinan negara, sudah waktunya fokus pekerjaan rumah diselesaikan. Terlalu banyak anak-anak terlantar, sekolah masih harus nyebrang pakai tali, ibu melahirkan di tengah jalan, guru-guru dibayar sangat tidak manusiawi. Di lain pihak berbagai program yang mendadak langsung dibiayai triliunan. Banyak yang bisa dilakukan membenahi dalam negeri. Tapi dalam konteks luar negeri, kelihatannya kok ya semua negara, kepala negara, pemimpin atau presiden atau perdana menterinya, pasti semua punya tim yang solid untuk membantu presiden dalam memahami dinamika geopolitik internasional. Saya terus terang tidak tahu ya, apa iya sih presiden tidak mempunyai tim ini? Kalau memang tidak, ya mungkin saja akibatnya terlihat keputusan yang diambil dalam menyikapi berbagai masalah internasional sifatnya instan, tanpa memikirkan dampak buruknya khususnya kepada negara. Masuknya ke BOP, dampak politik, ekonomi, dan segalanya saja sudah jelas merugikan. Apalagi belum lagi totonya kita mau ikut International Stabilization Force, pada bentuknya aja belum pernah diomongkan, kita sudah bilang siap 20.000 lah, 8.000 lah, nggak usah yang seperti itu. Nah, kalau sudah punya tim, katakan tim ahli, buat saya harus benar-benar menguasai yang namanya dinamika geopolitik. Dinamika geopolitik itu jangan main-main atau jangan diremehkan. Karena semua dinamika itu sebenarnya bisa diambil manfaatnya dan bisa dicegah kemungkinan buruknya kalau saja ada tim yang benar-benar memahami geopolitik. Sudah waktunya Presiden mendengarkan timnya yang memang memahami, atau jangan lagi mengambil keputusan sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas kontribusi pemikiran Anda malam ini, Pak Dian Wirengjurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, dan Profesor Freddy Tobing, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mbak Natsi. Terima kasih, pemirsa. Terima kasih. Pemirsa, sebuah diskusi yang membuka mata. Ternyata apa yang disebut akhir perang tidak selalu berarti damai, dan apa yang tampak tenang di permukaan belum tentu aman di bawahnya. Jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.